Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mu'minina bis-siyam wa yaj'aluhum minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi faddalahu rabbuna rahmatan lil alamin wa imamal mursalin. Fasalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ba'd. Peserta yang i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk mendapati Ramadan sampai dengan hari ke-27. Ini anugerah yang sangat besar. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah menganugerahkan Lailatul Qadri untuk kita semuanya insyaallah. Ada berita yang mungkin juga sampai kepada kita mengenai perbedaan-perbedaan pendapat dan juga mengenai persoalan-persoalan yang seharusnya tidak diperselisihkan, tapi dicari dasar keilmuannya untuk dipahami sehingga mendapatkan solusi dan bisa menilai dengan baik. Sekarang ini kalau kita dengar di luar, banyak sekali diskusi-diskusi seputar penetapan awal Idul Fitri. Yang terkadang perlu dikontrol adalah cara menyikapi atau cara bersikap dan berargumentasi dalam diskusi itu. Diskusi itu bagus, ya. Untuk apa? Menggali berbagai macam pengetahuan lewat persoalan-persoalan yang dikaji, ya. Bahthul masail, membahas persoalan-persoalan sehingga ilmu bertambah, argumentasi menguat, cara berpikir juga semakin kuat. Hanya kalau cara berdiskusinya tidak tepat, berargumentasinya kosong, nah itu malah memicu hal-hal yang kontraproduktif, tidak sehat, tidak baik. Apalagi dalam suasana Ramadan seperti saat ini. Kan Ramadan itu kan mengendalikan diri, mengendalikan akal, mengendalikan nafsu, mengendalikan hati. Jadi kalau sampai hari ke-27 ternyata masih senang berdebat, ya, apalagi senang mengecilkan misalnya, menilai pihak-pihak yang mungkin berbeda itu dengan penilaian yang tidak baik, dengan ekspresi yang tidak bagus, maka patut direnungkan kembali perjalanan spiritual Ramadannya. Nah, itulah yang sering kita bahas bersama tentang pentingnya kita belajar sampai mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat hikmah, insya Allah bisa menempatkan posisi. Sekalipun argumentasinya unggul, tidak harus mengecilkan orang-orang lain yang punya argumentasi juga, tapi nanti punya dasar penghormatan. Karena itulah berdakwah itu perlu hikmah sebelum mau'izah hasanah. Jadi diskusi itu nanti, jidal itu nomor 3, dan itu pun mesti dengan cara yang paling elok. Kan? Surah 16 itu An-Nahl di ayat ke 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dulu. Nah, kalau dengan hikmah itu cair, tenang, enak keterimanya. Yang beda pun ya tidak merasa dibantah, ya kan? Tidak merasa kemudian digurui atau tidak merasa dijadikan sebagai lawan. Ya? Nah, tapi tetap teman untuk berdiskusi. Lalu wal mau'izatil hasanah. Kan tarafnya sudah beda tuh. Ya? Jadi kalau hikmah itu sudah masuk, mau'izah hasanah mudah. Dan kalaupun diskusi sampai jidal pasti ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan hasan tapi ahsan. Ya, ahsan di situ cara berpikirnya mesti ahsan. Ya, cara menyerap dengan hatinya mesti ahsan. Cara mengeluarkan kalimatnya mesti ahsan. Cara bersikapnya mesti ahsan. Nah, kalau ahsan itu dipraktekkan, insya Allah itu semua penerimaan-penerimaan itu akan berlangsung baik, respectnya bagus.
Nah, itu yang penting kita belajar dulu adabnya sebelum kita menggali apa? Ilmunya. Jadi, jika ada sesuatu persoalan yang ramai dibincangkan, yang mesti dicari itu adalah ilmunya. Itu ya. Bukan melarutkan diri dalam perdebatannya. Apalagi tak punya argumentasi, tak punya ilmu. Itu buang-buang energi. Dan itu ciri diantara keislaman yang kurang baik. Karena Nabi menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri baiknya keislaman seseorang itu, dia meninggalkan, menghindari yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Sudah tidak paham, tidak mengerti, tak tahu ilmu, ikut meramaikan misalnya, maka semakin bergejolak ya, mafsadatnya semakin banyak. Nah, kita ingin menegaskan kembali bahwa terkait dengan penetapan Idul Fitr awal Syawal, termasuk juga awal Ramadan, termasuk awal Idul Adha yang awal Dzul Hijjah. Kalau Idul Adha kan tanggal 10-nya, ditetapkannya di awal Dzul Hijjah. Maka penetapan ini termasuk bahkan dalam ibadah harian seperti sholat, metodologinya ada 2. Ingat itu ya, metodologinya ada 2. Baik kita mendalami dari pendalaman dalilnya dalam Al-Quran, isyarat-isyaratnya, ataupun dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW, yang kemudian dipahamkan kepada kita secara bersanad oleh para ulama-ulama. Itu metodologi yang diterima itu ada 2. Baik untuk ibadah harian yang pernah kita bahas juga, seperti sholat. Nah, ibadah harian patokannya itu matahari. Jelas ya? Apa patokannya? Matahari. Karena perputaran waktu dalam harian itu yang digunakan patokannya memang matahari. Ya kan, kalau matahari dari mulai terbit ya kan, sampai dengan terbenam kan kita mengetahui waktu harian kan. Pindah hari itu kan patokannya matahari kan. Maka ibadah harian pun menjadikan matahari sebagai apa? Patokan. Karena itu tentang ibadah sholat yang kita tunaikan setiap hari kan, maka yang dijadikan patokan baik dari isyarat Al-Quran ataupun juga langsung petunjuk dari hadis-hadis Nabi SAW, patokannya menggunakan perubahan posisi matahari atau peredaran matahari, rotasi matahari di porosnya. Maka dari itu sangat viral hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika meriwayatkan Nabi SAW dituntun malaikat Jibril alaihi salam bagaimana menunaikan waktu-waktu sholat itu, menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Waktunya Allah tetapkan. Quran surah keempat ayat 103 kemarin kan ya. Ya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bagi orang beriman itu Allah telah tetapkan waktu-waktu spesifik menunaikan salat. Maka nanti dirinci. Ya, di pertemuan lalu kita bahas Quran surah 11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Maka tunaikan salat, aqimis salat sesuai dengan rukun dan syaratnya. Tarafayn nahar di 2 sisi siang, wa zulafan minal lail, kemudian menuju ke malam. Dirinci lagi nanti berapa kali, berapa waktu. Maka turun Quran surah ke-17 kan, ayat ke-78. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, lidulukish syamsi itu sampai qur'anal fajri, detailnya bagaimana? Ya kan? Maka Nabi dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Datang Jibril alaihi salam, ya, membangunkan Nabi, "Qum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi ikut di belakangnya, khalfahu dalam redaksi hadisnya. Ya, maka ditunjukkan ini waktunya zuhur. Nabi salat zuhur, orang-orang ikut di belakangnya. Demikian dalam redaksi hadisnya. Lalu asar dibangunkan lagi, ya, diingatkan, ayo, ini waktunya asar. Sampai ke maghrib, sampai ke isya, sampai ke subuh. Gitu. Lalu setelah itu muncul hadis-hadis lain untuk menunjukkan ru'yatnya. Ya, kapan liduluki syamsi itu waktunya kapan? Maka disebutkan waktu zawal, liizalati syamsi. Apa itu zawal? Kalau posisi matahari itu sudah ada persis di atas kita itu,
ya sama persis di atas, kemudian condong sedikit ke barat, ya sehingga bayangan sedikit masih agak memanjang tuh. Jadi tepat di atas kepala tapi condong sedikit ke barat. Nah itu zawal. Izalah itu kan tadinya kepleset kan, ya zalati al-aqdam, ya kaki terpleset. Kalau kepleset kan geser, itu kan? Maksudnya geser dari posisi. Jadi dari di atas persis di atas kita geser sedikit ke arah barat. Nah kemudian yang kedua, kalau bayangannya sudah sama dengan tinggi bendanya, asar, kan? Makanya sering diilustrasikan dengan tongkat itu, misalnya kalau tingginya 1 meter, kan? Nah ada posisi matahari yang dalam posisi tertentu itu ketika dia bersinar, ya sinarnya menerpa misalnya tadi mengenai tongkat itu keluar bayangan kan. Nah tingginya sudah sama-sama 1 meter itu, ya maka itulah waktunya asar. Demikian terus sampai ke maghrib, sampai hilang syafaq yang merah itu hilang, muncul waktu isya, ya gelap, kemudian fajar dengan datangnya cahaya fajar, ya fajar shadiq yang membelah kegelapan malam, kan? Kemudian muncul kilatan cahaya putih gitu, ya maka muncullah waktu fajar. Nah itu dalam prakteknya baik di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ke sahabat, ke tabi'in setelah itu menggunakan penglihatan, ru'yat bayangan, ya kan? Kan ngelihat posisi matahari kan, lalu dilihat bayangan kan, oh ini udah zuhur, ini asar. Ya Jibril alaihissalam kan ngajarinya sekali, jelas kan? Nah, bagaimana mempraktekkan setelah itu? Ru'yat. Ya kenapa ru'yat? Karena memang kondisi masyarakatnya pada umumnya tidak mampu untuk menghisab. Ya karena pada umumnya masyarakatnya sifatnya ummi. Ummi itu halat wiladatul ya pada keadaan seperti ya dilahirkan ibundanya. Ini bahasa kiasan, majas, yang belum bisa menulis, membaca, menghitung dan sebagainya. Nah umumnya kalangan masyarakat Nabi di komunitas pada masa itu pada umumnya itu tidak biasa menulis, nggak bisa membaca, apalagi menghitung kompleks yang disebut dengan hisab itu. Makanya Nabi kan mendeklarasikan, ya ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1080 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan, itu pakai nun taukid loh, inna ummatun ummiyatun, inna ummatun ummiyah, la naktubu wala nahsibu. Ada 2 redaksi, nahsibu, nahsubu. La naktubu wala nahsibu, gitu. Kami ini umumnya masyarakat yang memang ummi, ya pada mayoritasnya itu enggak ada yang terbiasa menulis, enggak ada apalagi yang menghitung, apalagi hitungan kompleks. Makanya yang paling gampang yang dipraktekkan, malaikat Jibril itu memberikan contoh paling gampang dipraktekkan dengan kondisi masyarakatnya. Orang nggak bisa ngitung kok disuruh ngitung, hitung sehingga muncul akurasi waktu sholat yang bisa dihitung. Nggak bisa kan? Kan harus muqtadal hal yang memudahkan. Agama datang memudahkan, bukan menyulitkan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Quran surah kedua ayat 185. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Bahkan di balik yang sulit cari yang mudah. Inna ma'al usri yusra, ya kan? Nah, itu prinsip dasarnya. Makanya nanti ada kaidah dalam fikih ad-dinu yusrun. Agama itu mencari kemudahannya, bukan untuk dipersulit. Gitu. Jelas ya? Baik, kembali kepada aspek bahasan kita, maka dari 2 metodologi itu yang dipraktekkan pertama di era Nabi sesuai dengan kemudahannya diteruskan sahabat. Contohnya kasus sholat adalah apa? Ru'yat. Hanya yang dilihat adalah bayangan apa? Matahari, karena ibadahnya harian kan sholatnya. Nah nanti berkembang karena asasnya itu kemudahan dan ada isyarat-isyarat menunjuk kepada kemudahan. Seperti tadi mafhum mukhalafahnya, kami masyarakatnya nggak biasa nulis, nggak biasa ngitung, yang mudah bagi kami melihat. Maka mafhum mukhalafahnya, yang mudah bagi Anda apa? Kalau melihat menjadikan repot, ya tanam tongkat dulu bikin repot misalnya kan, mau sholat tanam dulu, lihat dulu, pasang, lihat lagi, misalnya repot. Kemajuan teknologi sudah berkembang, sudah banyak yang bisa menghitung dengan akurat, silahkan hitung. Maka disinilah kita penting untuk memahami, bahkan di ayat-ayat Quran ada isyarat perhitungan kompleks yang detil hasilnya, presisinya tinggi, akurasinya tinggi, itu disebut dengan apa? Hisab.
Dari mana kita bisa tahu bahwa rotasi matahari itu perputaran matahari khususnya yang melahirkan pergantian siang dan malam bisa jadi objek hitungan. Maka turunlah Quran surah ke-10 Yunus di ayat yang ke-5. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Atau di surat Yasin itu, ya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru walal lailu sabiqun nahar. Kemudian wa kullum fi falaki yasbahun. Falak. Ya, falak. Jadi itu yang disebut dengan ilmu falak. Jelas ya? Astronomi. Nanti ada hitungan akurat, baik itu didukung oleh matematikanya, fisikanya dan sebagainya. Jadi kalau sudah kita menemukan kepakaran di bidang itu dan membuat lebih mudah, lebih simpel, maka silahkan gunakan hisab. Jelas ya? Nah, karena itu sekarang umumnya masyarakat merasa mudah dengan hisab. Ada penanggalan kalender, kan? Sehingga bisa dihitung tuh setiap hari pakai penanggalan. Ada jam sekarang dibuat. Karena itulah orang sholat sekarang menggunakan patokan waktunya dengan jam. Hampir jarang kita menemukan yang tanam tongkat atau lihat bayangan, kan? Jelas? Padahal waktu untuk menunaikan sholat dengan menggunakan jam itu di era Nabi tidak dilakukan. Tidak ditemukan, jamnya aja belum ada. Karena menghitungnya aja secara kompleks, ya, belum ada yang pakar sampai segitu. Tapi kita tidak bisa menyebut bahwa itu adalah perbuatan bid'ah, karena dalilnya ada, Qur'annya tadi ada, hadisnya juga ada. Ya, cara memahaminya begini sebagai metodologi. Karena kami ini masyarakat yang ummi, kata Nabi, ya, tidak banyak yang pakar, nggak ada bahkan yang pakar itu yang bisa ngitung dengan kompleks, ya, sehingga bisa memetakan waktu dengan mudah, cepat berdasarkan hitungan, ya. Nah, karena sifatnya demikian, maka yang digunakan pada masa itu apa? Ru'yat, melihat. Jadi masyarakat kami pada umumnya nggak biasa nulis, nggak biasa ngitung, ya kan? La naktubu wala nahsibu. Ya, karena itulah yang digunakan apa? Melihat. Nah, mafhum mukhalafahnya yang ringan bagi Anda, ya kan? Pengertian terbaliknya, yang ringan bagi Anda, yang memudahkan itu yang digunakan. Karena itu sampai sekarang tidak ada satupun yang menolak orang sholat menggunakan jam. Dan ingat, sholat itu ibadah pokok. Pernah saya sampaikan, kan? Yang paling pokok, sholat itu di atas statusnya, di atas puasa, di atas haji, di atas zakat, dalam konteks kekuatan kewajibannya. Ya, haji itu baru diwajibkan jika Anda punya kemampuan. Puasa itu masih bisa diqadha, kalau sakit masih bisa diqadha. Nggak mampu dibayar fidyah. Gitu. Zakat tuh baru dikeluarkan kalau sudah punya nisabnya. Tapi sholat tidak. Sholat itu dikerjakan, begitu baligh langsung dikerjakan. Dan itu toleransinya bisa dikatakan hampir tidak ada toleransi ketika punya kemampuan dalam semua keadaan. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring, kan? Berbaring sulit dengan bergerak. Bergerak sulit dengan isyarat mata. Isyarat mata sudah sulit dengan hati selama masih sadar. Dan kalau hatinya sudah tidak berfungsi, kan kita sepakat disolatkan, kan? Gitu ya? Nah, maka Anda bayangkan amalan pertama yang dihisab di hari kiamat, yang menentukan amalan lainnya, yang pokok, yang langsung menghadap Allah. Dialognya terjadi ketika menyebut alhamdulillahirabbil alamin, dijawab hamadani, ya, abdi, dan seterusnya. Nah, itu kita menggunakan patokan apa? Hisab. Nah, apakah boleh kalau ingin masih menggunakan ru'yat, menanam tongkat atau melihat ke bayangan matahari, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Karena prinsipnya yang paling memudahkan. Karena nggak semua orang punya jam. Ya, mungkin di masyarakat tertentu, kalau ke tepian pantai, di pegunungan, ya kan? Atau Anda sedang camping misalnya, bepergian, qadarullah nggak bawa jam, nggak bawa handphone, ya kan? Nah, bagaimana menentukannya? Kan lihat matahari, langsung diruyat, kan? Terus tanam tongkat gitu, ya kan? Jelas sampai sini ya? Nah, itu penting untuk dipahami. Maksudnya metodologi ini memudahkan. Itu. Jadi itu semua sesuai dengan prinsip semuanya. Prinsip usul fikih sesuai, dalilnya sesuai, Qur'annya, hadisnya, ya. Prinsip kemudahan ibadahnya sesuai. Jadi sulit untuk menolaknya. Jelas. Nah, sekarang kalau kita ingin praktekkan dua metodologi ini, hisab dan ru'yat, kepada ibadah bulanan atau tahunan yang bukan harian.
Nah, untuk mengetahui perpindahan waktu bulanan sehingga menjadi tahun, patokannya bukan matahari, tapi apa? Hilal. Ya, perubahan fase-fase bulan. Jadi patokannya bukan matahari, hilal. Hilal itu perubahan fase bulan. Jamaknya ahillah. Ya kan? Bendanya, objeknya disebut dengan qamar namanya. Ya kan? Kalau dia putih bulat, ya bening bulat putih maksudnya, itu disebut dengan bid, ya, badar, ya, bidnya putihnya, badar itu bulatannya. Baik. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan waktu-waktu spesifik ibadah yang sifatnya tahunan atau dari pergantian bulan, seperti haji. Haji itu harian atau tahunan? Tahunan. Ramadan tahunan. Ya, Idul Fitri tahunan. Maka yang digunakan objeknya jangan matahari, tapi apa? Bulan. Perubahan hilalnya, bukan bulan benda ininya, tapi perubahan fase bulannya. Ya kan? Perubahan itu nanti diketahui dari pantulan sinar mentari yang mantul ke bulan, menunjukkan kemudian perubahan-perubahan bentuknya terlihat oleh kita dari bumi dari sini. Ya, maka dari mana dalil Qur'annya? Patokannya itu menggunakan hilal, perubahan-perubahan fase bulan. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Ini asalnya sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengamati hilal berubah terus tiap waktu. Ya, dari sabit, kemudian setengah, lalu full moon, ya, penuh, tiba-tiba mengecil, sabit terbalik lagi, hilang, kosong. Berkonsultasi pada Nabi, bertanya. Nah, itu bertanya itu membuka wawasan, membuka pengetahuan. Jadi kalau belum tahu bertanya, jangan disimpan. Jelas ya? Ya, dan bertanya pun kepada yang tahu. Di Islam itu bukan hanya tahu, pengetahuannya yang membuat kita jadi baik. Ya, jadi kalau kita bisa tanya pada yang pintar dan soleh. Makanya disebutnya ahli zikir, bukan sekedar ahli fikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi zikir itu bukan sekedar mengingatkan, ya, tapi pengetahuan yang membuat kita lebih baik, terkoneksi dengan Tuhan. Jelas ya? Baik, kita tidak perlu terlalu lebar dulu, balikin. Bertanya pada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat menjawab. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ahillah itu jamak dari kata hilal. Ya. Nah, ada beberapa yang bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik nih, ya. Yang bertanya Ibnu Abbas, tapi bentuknya jadi mudhari, turun wahyu, yas'alunaka. Kemudian setelah itu bentuknya jamak. Jadi Quran itu sudah memberikan jawaban yang komprehensif, bukan hanya pada masa itu. Nanti mungkin orang juga akan banyak meriset tuh tentang perubahan bentuk-bentuk hilal. Ya, boleh jadi kita juga yang keluar melihat kan, kadang sering penasaran kan, ini maksudnya apa ya? Kenapa sabit? Ini kenapa begini? Nah, itulah mukjizatnya Al-Quran. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Tuh, hajinya mungkin. Ya, sampaikan, viralkan, katakan pada mereka yang bertanya bahwa perubahan-perubahan hilal itu bisa menjadi objek penanda waktu untuk menentukan waktu-waktu bagi manusia, khususnya waktu-waktu tahunan seperti haji. Jadi kalau ingin tahu kapan menunaikan ibadah haji, maka objek yang diamatinya apa? Hilal. Ya, bukan matahari, tapi perubahan bulan. Jelas ya? Nah, karena itulah kemudian baik bulan maupun matahari di surat Yunus tuh yang ayat kelima disatukan kan dua-duanya. Ya, keduanya disatukan menjadi bukan sekedar objek benda-benda langit kan, tapi saat yang bersamaan juga ini menarik nih, menjadi patokan atau ukuran untuk menentukan waktu. Yang matahari harian, yang bulan atau perubahan fase hilalnya untuk apa? Ibadah tahunan. Walladzi ja'ala syamsa dhiya, dialah Allah yang telah menjadikan mentari bersinar, wal qamara nura, sedangkan rembulan memantulkan cahaya, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya, tuh begitu kan ke rembulan kan ya, baik ya, lita'lamu adadas sinin, supaya engkau tahu ya perjalanan waktu itu dalam setahun berputar, wal hisab, dan penentuan hitungan-hitungan yang spesifik, yang akurat, yang tinggi sifatnya. Karena itu dengan taunya peredaran matahari dan taunya kita peredaran bulan itu berotasi,
Kita bisa menentukan sekarang dengan pakar-pakar yang kita acukan itu. Jadi acuan kita. Kita tahu kalender sekarang. Coba, sekarang tahun berapa Masehinya? 2023. Hijriahnya 1444 Hijrah. Sekarang misalnya ya, tanggal 27 Ramadan 1444 Hijrah. Sekarang hari Selasa, jam 1 nih, ya, waktu Indonesia bagian barat. Itu nanti kita akan tahu lagi tuh. Ya, di tahun 2030 Masehi, kita sudah bisa tentukan di tanggal yang sama, ya. Sekarang tanggal berapa Masehinya? 18 ya, 18 April. Itu kita bisa akan tahu 18 April 2030 harinya bisa beda. Hari apa itu? Itu bisa tahu itu. Dari mana kita bisa menghitung begitu? Hisab. Ya, karena itu kita merencanakan agenda kan? Ya, dari mana antum bisa tahu nanti besok misalnya tanggal sekian, ini tanggal sekian? Itu kan hisab. Kan akurat. Ya kan? Bahkan kalau antum lihat kalender kerja dari pemerintahan kan sudah ada nih cuti bersama. Ini libur tanggal merah. Itu siapa yang bisa membuat begitu? Dari mana itu? Hisab. Ya kan? Nah, di era-era kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi ke hadisnya, Nabi itu masyarakatnya umumnya ya tidak ada yang mampu menghisab dengan akurasi seperti tadi. Kembali ke hadis Muslim nomor hadis 1080. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan langsung mendeklarasikan, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu au nahsubu." Kami ini masyarakat yang ummi sifatnya, nggak biasa nulis, nggak mampu menghitung dengan akurat, dengan kompleks. Kalaupun kami ingin mengetahui awal bulan, asyahru itu hakadha wa hakadha. Nabi ngasih petunjuknya begini nih. Hakadha nih, 10 dilipat jempolnya 1, 9. Lalu 10 dilipat 1, 9. Berapa jumlahnya? 29. Lalu 10 berapa? 30. Maka kata Nabi, yang kami tahu itu cuma 29, 30. Itu jumlah bilangan bulan tuh begitu. Kita nggak bisa ngitung kompleks bagaimana sampai tanggal sekian, ini sekian, peredaran sekian, nggak biasa. Dan kebiasaan masyarakat pada masa itu bukan hanya Ramadan, bukan hanya Idul Fitri, bukan hanya Idul Adha. Setiap untuk menentukan awal-awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, mereka udah biasa melihat hilal. Nah, itu yang harus dipahami. Itu tradisi. Ya. Makanya mereka ketika melihat, oh bulan ini udah bulat nih. Ya, putih, bersih, build, ya. Itu pasti pertengahan. Gampangnya begitu. Kalau antum keluar, lihat bulan bersih, bulat itu pertengahan. Kalau nggak 13, 14, 15, maka disebut ayyamul build. Nabi menyarankan di situ, ya, memberi arahan puasa sunnah, malamnya tingkatkan amal soleh, hidupkan malamnya, hidupkan siangnya dengan ibadah. Lalu kalau misalnya sudah tanggal 29 tuh, ya, tahu hilang bulan, nggak ada. Ya kalau nggak ada sama sekali 29 tuh. Jelas ya? Nah, nanti di maghribnya itu lihat ya, pas 29 nih kelihatan nggak ada nih, nanti esoknya tuh ke maghrib akan dilihat tuh ya, akan dilihat begitu di tanggal 29 itu ke maghrib, matahari turun tiba-tiba ada bayangan sabit tuh, kelihatan sabit bentuknya ke bawah begini ya tuh, bukan ke atas begini. Yang kemarin kan ada pembahasan ke atas ya, ke bawah begini kelihatannya, dilihat. Dan yang melihat itu beberapa titik. Jadi orang sudah tahu ada yang naik ke atas bukit, ada penduduk A, B, ya, disaksikan, dilihat, oh itu kelihatan tuh, berarti besoknya hari baru. Udah. Mereka nggak mengerti tanggal 1, 2, 3, enggak. Patokannya tuh lihat hilal, awal, tengah, akhir. Gampang hidupnya. Gampang ya hidupnya ya. Jelas ya? Kalau nggak ada sama sekali hilalnya apa? Akhir bulan 29 tuh. Jelas kan? Kalau kemudian dilihat setelah maghrib tuh, ke maghrib matahari tenggelam, nggak kelihatan hilalnya. Mungkin karena mendung, ya kan? Ya, ghumma, berawan, cenderung mendung, gubia, ketutup, ya. Maka gampang rumusnya, udah genapin aja deh. Genapin jumlah bilangan ini 30. Ya, hari barunya lusa. Hari baru, awal baru. Itu bukan hanya untuk Ramadan, bukan hanya untuk Syawal, bukan hanya untuk Dzulhijjah. Setiap bulan begitu.
Kalau nggak begitu, gimana taunya Ramadan? Kan harus diurut, gimana ketahuan Rajab? Gimana ketahuan Sya'ban? Kan logikanya begitu kan? Maka sudah jadi tradisi masyarakat itu untuk melihat, karena itu yang paling gampang. Jelas? Tapi Nabi memberikan isyarat, tips tadi itu, inna ummatun ummiyah, kami ini umat yang ummi, la naktubu wala nahsibu. Karena itu kebiasaan kami melihat aja, karena yang paling gampang bagi kami melihat. Karena itu banyak nanti hadis-hadis, termasuk di Al-Bukhari. Ya, di Al-Bukhari nomor hadis 1909. Ya, itu untuk ru'yat nanti. Riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in ada di redaksi hadis Muslim fa in ghumma alaikum, ada di redaksi Al-Bukhari fa in ghubbiya alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Ya, udah simpelnya begini, perintah Nabi gampang. Lihat ru'yat ya. Nabi nggak perintahkan hisab karena masyarakatnya nggak ada yang bisa hisab. Salah kalau diperintahkan hisab. Jelas ya? Paham nggak? Nah, kemudian perintah Nabi apa? Jelas. Udah, kalian awali puasa pas Ramadan ini sumu li ru'yati. Wa aftiru, buka nanti begitu menentukan fitr awal Syawal li ru'yati, dengan ru'yat. Karena itu kebiasaan kita, gitu kan? Kebiasaan masyarakat di era Nabi yang tidak bisa menulis, yang tidak bisa menghitung secara akurat pada umumnya mayoritas masyarakat. Jelas? Fa in ghubbiya 'alaikum au fa in ghumma 'alaikum, kalau terhalang karena ada awan mendung atau cuaca tidak kondusif, gampang, fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Maka genapkan bilangan bulan Sya'ban jadi berapa? 30. Jelas? Nah, itulah ru'yat. Maka jika itu dirasakan mudah untuk dipraktekkan, ru'yat silahkan. Jelas? Nah, masyarakat boleh jadi nggak sampai info-info ke daerah kan? Ya, taunya mereka mempraktekkan ru'yat saja. Ya, di kalangan masyarakat Badawi kan, ya di padang pasir yang penduduknya nomaden itu masih dipraktekkan demikian. Nggak sampai kan ke mereka, belum ada handphone tuh umumnya masyarakat Baduy kan. Mungkin 1-2 yang sering ke kota ada, tapi kan umumnya nggak ada tuh. Prakteknya bagaimana? Ya, tinggal lihat. Ya, di kita juga daerah-daerah yang tinggal di pegunungan, tinggal di pantai, yang sinyal belum tentu sampai. Gampangnya kan begitu kan? Muslimnya kuat. Saya pernah naik tuh, Masya Allah, sampai ke bukit. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sedih gitu. Sedihnya tuh meratap diri, merasakan. Meratap tuh maksudnya bermohon ampunan dan kebaikan kepada Allah. Ya, Anda bisa melihat perempuan di kondisi yang sunyi, yang mungkin cuma ada binatang kera dan sebagainya, masih berjilbab. Ya, dilihat binatang aja berjilbab perempuannya, itu kan? Maka kenapa di kota yang sedikit binatang yang banyak manusianya pada terbuka gitu? Nah, di tempat-tempat seperti itu akses teknologi mungkin terbatas, yang digunakan paling gampang ru'yat. Jelas? Sama persis dengan kasusnya sholat. Ya, karena mafhum mukhalafah dari hadis itu adalah jika Anda memang merasakan mudah untuk menghitung, sudah bisa, sudah tahu, akurat dan paling gampang dengan menghitung. Sehingga dari jauh-jauh hari udah tahu, oh nanti tahun 2024 Ramadannya tanggal sekian, gitu kan? Ya kan? Kemudian kalau Anda kerja atau mimpin perusahaan, sudah bisa ngatur waktu cutinya untuk karyawan, nanti cuti Ramadan ini ya, cuti Idul Fitri ini ya, Idul Adha ini. Sehingga jauh-jauh hari bisa dipersiapkan. Kalender bisa disusun, persis seperti waktu sholat. Kalau itu merasakan mudah, silakan praktekkan. Karena kami, kata Nabi, dengan masyarakat dulu pada umumnya nggak bisa ngitung, nggak bisa menulis umumnya, nggak biasa untuk itu, ya. Maka bagi yang sudah merasakan mudah untuk itu, silahkan. Jelas? Baik, silahkan diambil, silahkan dipraktekkan. Jadi Qur'annya ada, hadisnya ada. Nah, baik menggunakan hisab ataupun ru'yat, prinsipnya adalah merasakan kehadiran Ramadan. Jelas? Mengetahui dengan pasti. Merasakan, mengetahui, melihat, ya kan? Mengetahui kan bisa dengan ilmu ya. Mengetahui, melihat, merasakan, mengalami, itu disebut dengan syahida. Syahadat itu kan merasakan. Lalu belajar pakai ilmu, ya kan? Untuk mengetahui, setelah itu mengalami, mempraktekkan dengan ibadah. Ya, makanya syahid disebut saksi. Kapan jadi saksi? Jika dia merasakan, mengalami, melihat atau mengetahui.
Nah, kembali ke Al-Baqarah ayat 185. Kapan memulai puasa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa yang bisa mengetahui, ya kan? Bisa melihat, bisa merasakan dan merasa itu sudah masuk, silahkan alami, silahkan mulai puasa itu. Pun demikian menetapkan Idul Fitri di awal Syawal. Jadi baik ru'yat ataupun hisab pada dasarnya metodologi untuk menetapkan. Dipilih untuk memudahkan, bukan untuk diperselisihkan. Jelas? Jelas gak? Nah, cuma nanti perbedaan pandangan itu hanya kepada begini, ya. Apakah yang dilakukan oleh Nabi pada masa itu merupakan bagian dari ibadah yang diittibai, yang harus diikuti, ya kan? Atau metodologi mutlak saja yang sifatnya umum untuk menemukan illat. Al-hukmu yaduru ma'il lati, hukum itu, ya, itu berlangsung bersamaan dengan illatnya, sebabnya apa? Maka di sini ada dua beda pandangan. Ada yang ingin, pokoknya apa yang Nabi praktekkan itu yang kami ingin lakukan. Maka konsisten kepada ru'yat. Ya, walaupun teknologi berkembang, hisabnya itu digunakan untuk menunjukkan tanggal 29-nya aja. Kapan 29-nya? Ya, itu sebabnya di luar Ramadan tidak menggunakan itu, untuk Ramadan aja, karena merasa hadisnya untuk Ramadan, sekalipun bulan-bulan lainnya menggunakan pendekatan hisab. Ya kan? Ya, coba lihat. Kan nggak ada yang berselisih saat menetapkan Al-Muharram, Safar, ya kan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, itu nggak ada yang ribut tuh, padahal pakai hisab itu, ya kan? Nggak ada yang ribut kan? Coba, ada nggak perdebatan saat itu? Nggak ada, ya, nggak ada kan? Baik, karena memang golongan pertama ini mengkhususkan kepada Ramadan saja, plus Idul Fitri dan Idul Adha, gitu, di awal Dzulhijjah untuk Idul Adha-nya, ya. Jadi tanggal 1-nya menuju tanggal 10. Karena itu, karena memandang itu bagian dari ibadah yang diibadahi, maka yang pertama ini mempraktekannya ru'yat saja. Hisab digunakan acuan tanggal kapan meru'yat. Jelas? Nah, ada yang kedua melihat, mengembalikan kepada asas tadi. Ini metodologi aja untuk memudahkan. Gitu. Dua-duanya ibadah, pakai hisab ibadah, pakai ru'yat ibadah. Kan dua-duanya petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Quran menunjukkan, hadis memberikan isyarat. Nabi mempraktekkan pakai ru'yat bukan karena keharusan ru'yatnya, tapi kemudahan masyarakat pada waktu itu memang mudahnya pakai ru'yat karena nggak bisa menghisab. Jadi yang kedua juga punya alasan, sama-sama kuat ini. Dan ibadah itu yang dihitungkan imannya, ya kan? Niat, gitu, kesungguhan untuk menemukan bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dengan kesungguhannya. Jadi ukurannya itu nggak bisa pakai ukuran standar manusia. Nah, kalau sudah dua begini, itu jadi pilihan. Ya, kalau pilihannya itu memilih satu di antara dua, ya sama-sama menggunakan metode yang diperkenankan. Jadi nggak usah diperselisihkan. Jelas ya? Ya, sekarang Anda sholat mau pakai jam dengan yang nanam tongkat di luar. Boleh nggak? Boleh. Mana yang paling memudahkan? Yang pakai hisab mungkin ketika melihat jamnya udah masuk nih. Ya. Baik, zuhur jam berapa tadi? 11.57. Udah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas di luar mendung. Bayangan belum ada tuh. Yang nanam tongkat kan belum kelihatan tuh. Ya kan? Matahari gak kelihatan. Baru mendungnya geser setelah 12:30 misalnya. Masuk tuh. Ya kan? Tapi kan kita nggak bisa mencela dia. Oh, dia telat setengah jam sholatnya misalnya. Kan tidak kan? Ya kan? Halo? Jelas? Paham nggak? Itu kan sederhana cara memahaminya. Jelas ya? Nah, sama persis. Ketika kita ingin mengamati, maka data hisab menunjukkan ketinggian hilal itu dari garis ufuk, dari horizon, garis 0 derajat namanya, garis tarik lurus yang kita memandang, ya, jauh mata memandang tuh lurus, itu ketinggiannya mesti 5 derajat, 6 atau 7, 5 ke atas itu. Ya, itu baru bisa kelihatan berdasarkan data-data hisab. Kurang lebih demikianlah gambaran cepat, singkat, dan umumnya. Jadi kalau di bawah itu potensi terlihatnya rendah. Ya, apalagi 2, 1 itu rendah potensi terlihatnya. Ya mungkin saja di titik tertentu bisa terlihat, tapi rendah sekali. Karena itu, jika ini dipertemukan dengan hisab, yang hisab itu kan sederhananya seperti pernah kita pelajari, yang penting di atas 0, itu udah pindah waktu. Ya
Ya kan? Perkara terlihat atau tidak hilalnya, tapi karena dihitung udah lewat dari 0 derajat, udah lewat tuh, ya, maka sudah pindah waktu. Ya, ilustrasinya seperti pernah saya sampaikan, ada jam, ya kan, jam 12 malam, ya kan, 00. Lalu ada jarum jamnya yang menunjuk pada jam, yang kecilan dikit kan, yang menitnya sama detiknya. Nah, jamnya masih menunjuk ke 12, ke 00 tuh. Yang menitnya pun dari jauh masih 12, cuman detiknya udah geser ke 1 tuh. Udah pindah waktu belum? Udah, jam 12 lewat 1. Yang melihat, meru'yat dari jauh masih jam 12 tuh, belum kelihatan pindah. Tapi kata yang hisab, nih jam saya jam digital. Udah lewat tuh. Jelas ya? Mau ngedeketin susah, karena ada batas, ada kolam di situ tuh. Kolam, jamnya dari jauh. Tuh kan? Kolamnya dalam, ke bawah kan? Gak bisa lewatin. Dari jauh ngelihat jam 12, ini jam saya digital, gitu kan? Mungkin jamnya rusak kali, no? Belum tentu akurat tuh, ya. Nah, itu selalu pasti akan ada perbedaan pandangan di situ. Jelas? Baik ya. Kalaupun ditengahi itu tidak mudah. Ya, ditengahi itu mungkin problemnya akan lebih kompleks. Ya, misal pengen ngambil tengah-tengah 2 atau 3 supaya dua-duanya dipertemukan. Satu, dari sudut pandang cara berdalil sudah berbeda. Tidak mudah mempertemukan itu. Ya, yang kedua, justru nanti akan menambah problem baru. Ya, di tengah-tengah itu kan belum terlihat sebetulnya. Kemungkinan terlihat. Kemungkinan terlihat disebut imkan ru'yat. Misal antara 5 ke 0 ditetapkan 2,5 atau 3. Itu baru kemungkinan. Kemungkinan bisa dilihat. Tidak memberi kepastian. Jadi hisabnya juga nggak total, ru'yatnya nggak total. Akhirnya dibikin kaidah misalnya, kalau di bawah 3 bisa terlihat, itu tidak diakui karena masih di bawah 3. Secara hitungan hisab, ya belum tentu terlihat. Tapi kalau pas 3 nggak kelihatan pun tetapkan karena kemungkinan terlihat. Nah, jadi problem. Pertama, secara dalil bertentangan, kan hadisnya nggak ada yang berkata begitu. Kalau kelihatan ada saksi 2 laki-laki, tetapkan. Gitu kan? Jelas gak? Jadi kalau dia terlihat misalnya ketinggian 2,5 nih, ternyata ada yang lihat di tempat tertentu, lihat betul, dan ada saksinya, ditolak, itu berlawanan dengan hadis. Jelas ya? Kok yang digunakan pedoman hitungan di sini, ya, yang tidak memberi kepastian karena konteksnya apa? Memberikan kemungkinan-kemungkinan, bukan hitungan kepastian yang pasti. Jadi kalau memang sudah lewat, ya katakan sudah lewat waktu, itu hisab namanya. Kalau pengen dilihat, ya lihat sampai kelihatan. Ya, kalau teman-teman bikin kriteria ini, masukkan saja ya. Ya kan kita berdiskusi. Kalau bikin ketentuan 3, misalnya di bawah 3 walaupun kelihatan tidak diakui karena memang masih di bawah 3. Lalu kenapa Anda harus lihat juga? Kalau memang sudah tahu akan ditolak gitu kan? Tapi kan hadis Nabi, ya tapi Anda bertentangan dengan hadis Nabi, ketika kelihatan malah Anda tolak, kan Anda malah bertentangan. Jelas ya? Nah, itu problem diantara yang harus diselesaikan. Tapi dicari solusi, bukan untuk saling merendahkan, saling mengunggulkan metode, merendahkan yang lain, nggak boleh. Ya, nah jadi intinya bagaimana? Intinya adalah jika ada yang ingin menetapkan Idul Fitri dengan menggunakan ru'yat, hormati. Karena niatnya tulus, karena melihat bahwa ingin mengawali Idul Fitri dengan cara Nabi mempraktekkan pada waktu itu. Kalau ada yang mempraktekkan dengan hisab dan menetapkan misalnya awal Idul Fitrinya tanggal sekian, bulan sekian, tepat tahun sekian, hormati. Karena ia pun ingin mempraktekkan isyarat-isyarat Al-Quran dan dari Nabi sesuai dengan pemahaman yang tadi telah kita bahas. Kemudahannya yang ini. Ya. Bisa saja dipraktekkan misalnya, ya, pemerintah mengakomodir untuk memudahkan kalangan pengusaha, kalangan di pemerintahan birokrasi, misal menggunakan penanggalan untuk yang tahun depan tanggal sekian, dan yang ru'yat akan difasilitasi. Udah. Jadi pengusaha tidak bingung, pemerintah juga tahu kapan menetapkan cuti, yang ru'yat difasilitasi. Jelas. Dan ini sesuai dengan prinsip dasar bernegara di kita. Apa prinsip dasar bernegaranya? Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi pemerintah di sini kalau kita mengusulkan mengambil jalan untuk mengakomodasi, menyampaikan dengan pengetahuan. Ya, ini ada 2 metode dengan hisab dengan ru'yat. Pemerintah akan memfasilitasi yang ru'yat silahkan.
Yang hisab pun kalau sudah menetapkan waktunya, ya waktunya ada dalil, ada macam-macam, silahkan. Kami fasilitasi juga tempatnya, mau difasum-fasum di mana, di tempat ditunaikannya di mana. Masyarakat sampaikan, Menteri Agama menyampaikan ini masalah ibadah ya. Ya, pemerintah mengakomodasi seperti halnya haji, ya. Tapi kan pemerintah nggak bisa mengintervensi tentang tawafnya, tentang sa'inya, tentang wukufnya. Itu kan kembali kepada masing-masingnya. Hanya difasilitasi adalah paket perjalanannya, aturan-aturannya yang terkait dengan administratif supaya mudah. Nah, itulah yang terkait dengan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kita paham ilmu dari awal, bukan untuk berdebat, berselisih, dan saling mengunggulkan. Ya, dan di sisi lain pasti kalau udah ada yang saling mengunggulkan, saling merendahkan. Ya, yang tidak lucu itu, yang tidak menarik, sudah nggak tahu ribut. Ya, terus saling mengklaim, ditarik-tarik ke masalah-masalah yang tidak ada hubungannya sama sekali, bukan masalah-masalah ibadah. Nanti ya kita tidak perlu juga memunculkan gambaran atau dugaan-dugaan yang boleh jadi tidak begitu juga. Kan ini Ramadan, ya. Kita hanya menghimbau supaya tidak berselisih, supaya tidak kontraproduktif dengan hasil puasanya. Untuk apa berpuasa selama sebulan kalau ujungnya hanya untuk berselisih? Jelas? Paham ya? Nah, terkait dengan penetapan nanti 1 Syawal 1444 Hijrah, itu ketinggian hilalnya saat nanti ijtima', konjungsi yang akan berlangsung proses ru'yat itu di hari Kamis insyaallah. Ya, tanggal 20 April berarti ya. 2023 itu 29 Ramadan. Itu ketinggian hilalnya berdasarkan data hisab itu baru 1 derajat 5 menit. Yang secara ukuran hisab nampaknya akan kecil kemungkinannya terlihat, bahkan mendekati mustahil terlihat. Sehingga bagi yang mempraktikkan ru'yat itu diduga kuat itu akan menggenapkan. Karena ru'yat kan belum bisa dipastikan. Jadi sebetulnya nggak perlu ada komen saling bertentangan. Ya, oh ini beda nih misalnya dengan ketetapan pemerintah. Pemerintah belum menetapkan. Apa yang beda? Kalau orang hisab dari jauh-jauh pasti sudah bisa ya memprediksikan dan merencanakan. Tapi jangan dibenturkan dengan orang ru'yat. Oh ini beda sendiri. Beda gimana Joni? Kan belum dilihat. Kalau belum dilihat belum ketahuan. Kalau Anda menetapkan sudah ketahuan beda, berarti Anda pakai hisab. Kalau Anda pakai hisab, berarti hisab Anda salah. Ya kan? Jelas gak maksudnya? Jadi gak usah bertentang, gak usah ribut. Jadi yang ru'yat tunggu nanti hari Kamis meru'yat. Begitu ketahuan, sudah hasil ru'yatnya konsisten untuk diamalkan. Selesai. Gak usah komen kemana-mana. Yang hisab jangan merendahkan yang ru'yat. Ya, jangan mengatakan bahwa ini yang paling akurat misalnya, ini yang paling, tidak usah. Alhamdulillah, kami mengamalkan apa? Hisab. Bagi golongan hisab misalnya, alhamdulillah kami mengamalkan hisab. Bagi golongan hisab, insyaallah Idul Fitri kami karena sudah lewat di atas 0 pada hari Kamis itu, begitu maghrib datang, gitu kan? Kemudian hilalnya sudah wujud, sudah ada, matahari terbenam, ya sebelum rembulan itu matahari terbenam, kemudian ketinggian 1 derajat sudah di atas ufuk, maka menetapkanlah hari Jumatnya 21 April itu sebagai hari baru, bulan baru berdasarkan penanggalan Hijriah 1 Syawal. Maka yang pakai hisab itu besar kemungkinannya dan kuat kemungkinannya akan Jumat. Makanya dari sekarang ini nggak ada kaitan dengan ormas. Misalnya di sini Muhammadiyah misalnya pakai hisab, tapi tidak semua kan yang Muhammadiyah juga. Artinya bukan hanya Muhammadiyah yang menggunakan hisab. Mungkin personal-personal tertentu yang tahu, yang condong ke hisab, ya dia akan Jumat juga. Ya, di Eropa itu pakai hisab juga. Ya, saya beberapa kali ada di Eropa. Ya, kemudian di beberapa negara juga yang seperti negara-negara ya kayak Jepang misalnya, gitu kan? Yang mereka memang tidak ada seperti MUI-nya, Kementerian Agamanya dan sebagainya. Itu menggunakan data-data ya dari hisab. Di Amerika misalnya ya menggunakan hisab karena bagi mereka kan itu negara industri itu butuh kepastian ya kapan ini pastinya Idul Fitrinya, Ramadannya kapan, sehingga bisa mereka menata aktivitas dalam dunia mereka, dunia dagangnya, dunia bisnisnya, dunia birokrasinya dari jauh hari udah ketahuan ya. Kalau menggunakan ru'yat itu harus nunggu dulu, sementara kan liburnya mesti pasti kapan kerja kapan libur. Itu di dunia selain di Indonesia, negara-negara selain Indonesia. Tapi yang pakai ru'yat juga ada nanti beberapa negara Timur Tengah. Ya, pakai menggunakan apa?
ru'yat. Jadi tidak usah dipertentangkan. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kalau memang akan Jumat sholat, ya tidak perlu merasa kecil. Kalau sudah yakin, jangan ada keraguan. Sholat ya sholat. Jelas? Lalu hormati yang Sabtu. Boleh jadi menggunakan tempat yang sama. Ya, di alun-alun misalnya kan, oh ini alun-alun lapangan besar, kebanggaan misalnya kan, ya sudah. Yang Jumat fasilitasi di situ, pemerintah fasilitasi. Yang Sabtu fasilitasi. Jadi indah terasanya. Ya, bukan yang dibesarkan tuh bukan kenapa nggak bersatu? Kenapa? Oh, Anda belum paham berarti dasar penetapan dalilnya. Jelas? Ya. Oh, yang kunut aja ada, yang tidak kunut ada. Sekarang nggak ada masalah kan? Yang salah itu yang nggak sholat subuh kan? Huh? Jelas? Baik, jadi yang Jumat boleh. Kalaupun ada yang Sabtu boleh. Yang salah? Bukan yang tidak sholat. Yang tidak sholat pun kan nggak salah. Karena itu sunnah kan? Nggak dosa. Kecuali kalau mengingkari sholatnya baru itu salah. Yang salah itu yang berselisih. Ya? Mencari peluang untuk ribut ya di atas persoalan dalil yang memberikan kemudahan. Jelas? Ya, mungkin insya Allah generasi antum ke depan tuh bisa ijtima', dirumuskan yang paling nyaman, yang paling enak. Ya, kalau menyatukan semua itu rasanya itu enggak mudah dan enggak akan tercapai semuanya karena kecenderungan ilmu itu bisa berbeda. Sepanjang fasilitasnya memberikan ruang-ruang untuk memilih, untuk kemudahan, bukan untuk perdebatan. Ingat, untuk kemudahan. Mudah itu enggak harus selalu sama. Jelas? Bagi seseorang mudah naik kereta, yang satu mengatakan mudah pakai pesawat. Tapi kan yang satu takut ketinggian. Ya? Terus ada yang ketiga takut kekencangan. Pesawat kencang, kereta kencang, dia milih pakai bis. Itu kan? Ada yang keempat, aduh nggak bisa nih. Bis kadang-kadang juga resikonya tinggi. Kelok-kelok begini, dia pilih pakai beca. Bayangkan dari Jakarta ke Semarang pakai beca. Tapi kan itu pilihan. Jelas ya? Ya, inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Jadi itu bahasannya, semoga menginspirasi dan memberikan pemahaman, dan juga bagi saudara-saudari kita ya kita hormati dalam pilihan-pilihan, dan pemerintah pun kita usulkan untuk mengakomodir kebaikan-kebaikan itu sekaligus memahamkan. Termasuk kita doakan ulama-ulama kita tuh agar kompak menyampaikan ilmu. Jelas ya? Itu poinnya, kompak menyampaikan ilmu. Dasarnya itu. Jadi kalau dasarnya dibawa ke ilmu, insya Allah akan ada keteduhan, ketenangan, kenyamanan, dan kemapanan. Tapi kalau dasarnya yang digunakan ukuran-ukuran duniawi, ya nafsu misalnya untuk mengunggulkan satu kelompok dua ini, maka itu setan ketawa dan peluang bagi setan menggoda makin banyak. Sementara kita puasa Ramadan untuk menaklukkan setan dan hawa nafsu. Ya, kita kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.